Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi di podcast tamu kita bersama saya Elvina Helida. Di podcast kali ini sangat spesial nih Tribuners, karena Vina akan bahas salah satu program unggulan, yaitu program Sentuh Hati Penyalahgunaan Narkoba. Nah, apa sih program Sentuh Hati ini dan siapa sih yang menjalankan dan mencetuskan program ini? Nah, di podcast kali ini Vina akan ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang program ini, dan kita akan datangkan juga salah satu tamu, yaitu kayak ibaratnya yang akan menggerakkan hati Tribuners nih yang di rumah mungkin ada yang sedang mengalami kesulitan untuk dalam pemakaian narkoba atau segala macamnya. Nah, akan Vina bahas lebih lanjut di podcast kali ini. Tapi sebelum itu, tentunya Vina akan kenalin dulu narasumber kita yang pertama, yaitu ada Pak Riki. Boleh Pak disapa dulu Tribuners yang ada di rumah nih Pak. Halo Tribuners, saya Bribka Riki Novialdi SH, Babin Katimas, Kelurahan Bungus Barat, Polsek Bungus Teluk Kabung, Polresta Padang, Polda Sumatera Barat. Oke. Ya. Nah, untuk Pak Riki sendiri ada temannya nih Pak ya, kita lihat, yaitu ada Pak Rusdi. Nah, boleh nih Pak Rusdi juga kenalkan diri sebagai siapa nih kita hadirkan di sini gitu. Boleh Pak. Halo Tribuners, salam saya Rusdi. Saya dulunya seorang pecandu, alhamdulillah sekarang saya satu pemulihan, sekarang saya udah berhenti buat narkoba. Oke. Nah, di sini senang nih Pak Vina, dan di studio tamu kita udah hadirkan Pak Riki dan Pak Rusdi, yaitu selaku Pak Riki sebagai pencetus dari program Sentuh Hati ini, dan Pak Rusdi sebagai mantan penyalahguna narkoba dan sekarang bisa pulih. Nah, kita akan tanya-tanya kisah inspiratif gimana program ini dijalankan oleh Pak Riki dan gimana Pak Rusdi berjuang untuk pulih. Dan sebelum itu kita tanya-tanya dulu untuk apa sih itu program Sentuh Hati ini. Boleh Pak Riki? Dan apa sih Pak yang melatar belakanginya Pak? Ini perlu juga Pak. Terima kasih Bu ya. Program ini saya gagas untuk sebenarnya karena tingkat kriminal di Polsek Bungus Teluk Kabung, Polresta Padang juga cukup tinggi tentang narkoba. Jadi karena pengaduan dari masyarakat, keluarga, jadi ada anaknya yang sudah kecanduan narkoba, makanya saya adakanlah program Sentuh Hati Pemakai Narkoba. Dan juga kita karena Sumatera Barat, kita berada di peringkat 6 se-Indonesia. Jadi guna mewujudkan generasi muda kita Sumatera Barat, khususnya di Kelurahan Bungus Barat, bersinar, jadi bersih dari narkoba atau bersih narkoba. Bersinar ya Pak. Bersih narkoba. Bersih narkoba. Bersih narkoba. Iya. Oke, bersinar. Ya, jadi bersinar tuh bersih narkoba. Jadi karena kita menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Oke, berarti kita ada di peringkat 6 ya Pak, Ya. teratas, bukan terbawah nih kita nih. Berarti kan kita angkanya cukup tinggi nih di sini Ya. untuk pemakainya ya Pak ya. Ini data kita peroleh dari BNP Sumatera Barat. Oke, dari data BNP langsung. Iya. Nah, kira Pak kalau dari program ini kan Sentuh Hati ya Pak, kira-kira kenapa ya kita harus, kan ibaratnya ada pendekatan ke penyalahgunanya mungkin, dan pendekatan apa yang biasanya digunakan gitu Pak, ibaratnya yang paling efektif nih? Kalau paling efektif sebenarnya kita pendekatan kepada para adik-adik yang sudah menggunakan narkoba itu sebenarnya jangan dijauhi. Oh, Jangan dijauhi. Harus didekati mereka, ajak mereka berteman, saling sharing sama beliau apa keluhannya. Setelah itu baru kita masukkan sedikit-sedikit. Kalau seandainya ditangkap oleh pihak yang berwajib, berapa hukuman penjara. Setelah itu sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pemakai dan pecandu narkoba itu kita rehabilitas. Jadi kita ingatkan beliau, kita gandeng beliau secara persuasif supaya mereka untuk meninggalkan narkoba. Alhamdulillah karena tersentuh hatinya, kita beri pendekatan. Kalau di penjara tidak bisa dilihat oleh orang tua, paling bisa sebentar. Kalau kita rehab 6 bulan, dia bisa selamanya lagi ketemu dengan orang tua. Kalau di penjara bisa 5 tahun, paling 2 jam orang tua melihat, habis itu tidak bisa lagi kan. Itu pun ada waktu-waktu atau jadwal-jadwal untuk dilihat di lapas. Kalau ini enggak, dia bisa dilihat
setelah 6 bulan dia sembuh. Alhamdulillah, ini adalah contoh 6 yang bulan ya? 6 bulan. Dalam masa singkat 6 bulan bisa sembuh pulih total Iya. lagi. Alhamdulillah, sebelumnya mereka tidak sholat. Oh, sampai Iya. spiritualnya juga Spiritual, disentuh, Pak, ya spiritualnya kita ajarkan spiritualnya di sana. Setelah 6 bulan itu kita lakukan monitoring juga kepada mereka. Jadi alhamdulillah, inilah contoh adik saya atas nama Rusdi. Ini udah sama dengan anak. Iya. Karena alhamdulillah dialah yang pertama yang saya rehab di Kelurahan Bungus Barat. Ini adalah warga saya di Kelurahan Bungus Barat, RT 02 RW 3 Kelurahan Bungus Barat. Inilah warga saya. Nah itu, jadi Vina benar-benar nge-highlight 6 bulan ini, itu masa yang singkat loh Pak, untuk dari dia pulih sampai ke, bahkan Bapak singgung dia di spiritualnya, nggak cuman mental, fisiknya, dan juga spiritualnya juga ya Pak, berarti dari sosial juga sudah diterima lagi gitu. Iya, jadi kalau saya dapat pendekatan itu lebih bagus. Iya. Jadi moto saya, penjara bukan solusi, tapi rehabilitasi adalah solusi yang terbaik. Itu moto saya. Rehabilitasi gitu. Nah, Iya. Pak, kalau yang Vina highlight juga nih Pak, kira-kira kan ibaratnya kan kita memang harus melakukan pendekatan ya Pak. Nah, kira-kira ada cara khusus nggak ada Pak dari Bapak tips untuk membangun bonding dengan orang? Mungkin kan ini nggak cuman kepada Bapak sebagai Bapak ke penyalahguna juga, tapi mungkin dari orang-orang lain, dari keluarga juga Pak. Kira-kira gimana sih kita melakukan pendekatan? Tadi kan pelan-pelan dulu. Nah, dari Bapak sendiri gimana Pak bondingnya? Karena sesuai dengan Polri itu melindungi, mengayomi dan melayani. Iya. Jadi kita lindungi beliau, kita ayomi beliau, setelah itu kita layani apa kebutuhan beliau, apa yang diinginkan sama beliau. Kalau tidak seperti itu, nantinya mereka akan keluar lagi. Takut duluan mungkin ya Pak ya. Jadi selama ini kan image-nya setiap Polri ini kan ditakuti, Ya, atau benar. karena kalau curhat nanti setelah curhat kita nanti kita Ditangkap, tertangkap. ya. Tapi dengan program sentuh hati pemakaian narkoba, alhamdulillah kita dapat dukungan juga dari Kapolda Sumatera Barat, Bapak Irjen Pol Suharyono SHMH. Itu pun melalui Dirbimas Polda Sumatera Barat, Bapak Kombes Pol Teddy Rayendra SIK MIK. Beliau memberikan apresiasi kepada saya dengan suatu penghargaan, dan yang saya rehab diberikan seperti pendidikan sapam gratis. Inilah Sapam ya, jadi pendidikan sapam gratis. Jadi dengan program ini alhamdulillah dengan support pimpinan, saya juga mengucapkan terima kasih. Jadi adik-adik yang saya rehab bisa mendapatkan pekerjaan di luar sana. iya tentu Pak, karena yang dari Vina lihat juga ya Pak, mungkin dari kita tuh yang paling sulit dari mantan penyalahguna itu adalah diterima di sosialnya lagi. Kira-kira nanti dia bisa dapat pekerjaan kah, atau mungkin ibaratnya diterima nggak ya di masyarakat gitu. Dan sekarang kita kan bisa lihat buktinya, ternyata bisa kok gitu Bisa. ya Pak ya. Jadi di sini pun bukan Kapolda Sumatera Barat juga, KBNP pun memberikan apresiasi. Dia pun memberikan apresiasi, selalu mendukung program sentuh hati pemakaian narkoba. Jadi ada prokes kami kemarin itu, Gaung adalah bukan kampung narkoba. Kami kampung narkoba. iya, karena itu adalah segelintir. Jadi kemarin pun kami sudah prokes juga di Gaung. Jadi juga KBNN setiap kegiatan program sentuh hati pemakaian narkoba beliau sangat support. Itu pun Kapolresta Padang Bapak Kombes Pol Ferry Harahap SIK MSI, beliau pun juga support kegiatan ini. Karena ini adalah suatu bentuk kami sebagai Polri untuk melayani masyarakat. Jadi kalau dapat kita tidak melakukan penjara atau kita tidak melakukan penangkapan terhadap pemakai dan pecandu narkoba. Karena pemakai dan pecandu narkoba itu adalah penyakit. Iya. Itu harus kita obati. Benar Pak. Jadi pecandu itu harus direhabilitasi. Dan ini adalah buktinya Bang
Ini sendiri. adalah buktinya. Nah, boleh Pak sharing-sharing kira-kira dulu gimana sih dari Pak Riki meyakinkan Bang Rusdi ini untuk rehab, dan gimana pendekatannya dulu sampai akhirnya bisa pulih. Nah, sharing-sharing nih kita di sini Bang, boleh. Boleh mungkin dari Bang Rusdi dulu, gimana Bang ceritanya dulu Bang? Awal ketemu Pak Riki atau gimana dulu, ditangkap mungkin atau gimana? Awalnya Kalau saya apa ya Bu ya, jadi awalnya karena dulu saya sebelumnya kan saya bukan jadi babin. Dari sebelum jadi babin Ya, ya? karena saya adalah anggota Intel. Jadi kami sama Reskrim ini sering kita tangkap ini. Oh sering? Ya, ada tingkah lakunya yang melanggar undang-undang, kita lakukan penangkapan. Jadi setelah saya menjadi babin, baru saya datangi beliau untuk berubah. Karena keluarganya udah seperti keluarga juga Bu. Setiap yang hilang di rumah dilapor. Oh langsung ke Bang, Pak Riki, Pak? iya, ditelepon sama kakaknya. Bang, Rusdi udah ngambil barang-barang. Nanti saya kasih jarak 3 hari, tolong dikembalikan ya Rus. iyo Oke, langsung keluarganya ngadunya langsung ke Pak Riki nih? Iya, langsung nelpon, Bang, di WA atau ditelepon sama Ayu, Bang, Rusdi ngambil TV di rumah, barang-barang di rumah. Nanti saya cari beliau, akhirnya kembali lagi Oh, TV balik lagi yang TV-nya. iya. Nggak jadi Bang Rusdinya. Oke, berarti memang dari nggak cuman ke Bang Rusdinya aja, berarti Pak Riki udah keluarganya pun udah dekat. Iya. Karena memang tadi apa, pendekatan tadi memang harus dari hati ke hati, Hati ke hati. gitu. Dari Bang Rusdi dulu berarti dari tahun berapa nih Bang, kalau boleh tahu Bang? ya awal saya Candu, jadi pecandu dulu. Awal saya dari 2010 akhir, awal perkenalan saya sama narkoba itu ganja. Ganja awalnya. Ganja. Oke. Habis ganja kelamaan sampai 2011 saya kenali sabu. Oke, setelah itu baru ke sabu 2011. Iya. Oke. Sampai mengenali terus, saya pakai terus sampai almarhum orang tua perempuan saya itu dari 2014 saya masih pakai juga. Oke. Ya, saya menjalani terus, pakai terus sampai 2017 saya pernah ditangkap sama Pak Riki sama Asmer tuh. Pernah saya menjalani suatu hukum itu di Anak Air namanya. Iya, di Anak Ya, menjalani terus. Saya tetap habis keluar saya pakai lagi. Iya. Pakai lagi karena nggak ada yang mensupport saya kan, bukan Iya. saya menjalankan orang, emang dari saya ingin pakai waktu itu kan. Habis keluar saya pakai terus sampai 2022 orang tua saya almarhum juga, yang laki-laki. Saya tetap juga tambah larut saya dengan dunia narkoba itu, Iya. tambah cenderung, tambah gimana itu, udah dua-duanya orang tua saya udah nggak ada, Iya. nggak tahu arah saya kan. Saya belum keluarga, belum ada yang nyupport saya. Keluarga nyupport nggak, saya abaikan aja. Alhamdulillah. Habis itu saya nggak tahu jalan arah lagi. Saya ngadu sama Bapak Riki. Ya, gimana ini kan? Saya tuh pergi ke Polsek, diantar sama kakak saya. Ya Pak, diantar sama ke Polsek. Di situ dicarilah solusinya. Solusi sama keluarga saya, sama Bapak Riki juga, Bapak Indra juga. Dia ada itu loh. Dibawa aku suatu rehab, mau nggak? Iya, Mau, kata saya. Langsung saya bilang mau, karena saya udah jenuh dari dunia itu. Sudah dibilang saya udah lama juga pakai. Ya, saya menjalani suatu rehab tuh di Korinsani itu, di bypass ini di Lubek. Iya. Saya menjalani 6 bulan. Itu saya disupport terus sama keluarga saya. Bapak Riki juga datang ngampiri Rutin, saya. iya. Iya, bisa dibilang tuh setiap minggu Bapak Riki datangi saya di situ. Nanya kabar. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Satu lagi, saya sangat bersyukur dibantu juga sama Bapak Riki kan, Bapak Indra juga diantar saya. Kalau saya nggak diantar, nggak tahu saya nasib saya gimana sekarang, atau di dalam penjara atau gimana. Ya, setelah saya bebas keluar dari rehab 6 bulan itu, nggak berapa lama saya merit keluarga. Alhamdulillah, berkeluarga itu tambah semangat saya, tambah kuat hati saya untuk buat balik lagi dunia itu. Karena saya ingin membangun masa depan yang lebih bagus lagi. Karena yang setelah kejadian lampau itu, saya nggak, itu masa lalu saya. Kaca spion bagi saya kayak mobil itu. Itu saya alhamdulillah sampai saat ini saya tetap kokoh dengan pendirian saya bersih dari narkoba.
Tapi berarti dari Bang Rusdi dari itu 2010 akhir sampai 2022 itu kan cukup lama, 10 tahunan. Iya. Tapi bisa pulih dalam waktu 6 bulan dengan bareng Pak Riki direhab. Wah, itu tuh cukup singkat waktunya karena memang dari Bang Rusdi bilang kan mungkin ada di titik yang sendiri, ngerasa nggak ada support, tapi ada bantuan dari Pak Riki, alhamdulillahnya yang bikin Sama menggerakkan. keluarga juga. Iya, dari keluarga juga tentunya. Dan sekarang malah udah merit ya Bang ya. Alhamdulillah. Berarti ibaratnya nggak cuman kan kalau yang final lihat mungkin dari perubahan fisik tentunya, kalau dari yang mantan penyalahguna narkoba itu kenapa ibaratnya kan dulu kan mungkin dia lebih katanya kurus gitu. Iya, kalau kan Ibu orang- tadi lihat afternya. Iya, ada foto before Iya, afternya. iya, before Dan- afternya. Iya, dan sekarang lebih bugar Iya. gitu kelihatannya. Alhamdulillah. Itu berarti kalau sekarang kira-kira kalau boleh tahu kesibukannya apa tuh Bang kalau kira-kira? Ya saat ini kesibukan saya habis keluarga, saya mau cari pekerjaan juga. Di antaran belum ada kan, jadi kata istri saya sabar dulu, Iya. penting berjuang lah. Iya. Alhamdulillah istri saya juga menyupport saya, Alhamdulillah. ya memberi saya semangat ya. Di situlah saya tetap sampai sertifikat saya Pak Riki itu dibilang udah keluar, tapi habis itu baru kita jemput. Ya baik Pak, Ya. ya alhamdulillah. Ya, dari kan ada pendidikan Oh gratis. iya, sapam gratis. Ah. Oke. Berarti ikut itu juga Bang Rusdi. Iya. Kemarin saya antar juga dia mengikuti pendidikan di ada program dari Ditbimas Polda Sumatera Barat, karena beliau dapat gratis dari Pak Dir. Jadi alhamdulillah mungkin 3 hari lagi setelah pilkada, karena kita kan sekarang disibukkan oleh pilkada. Mungkin habis pilkada hari Rabu atau hari Kamis, hari Rabu kita pilkada atau hari Jumat besok baru kita jemput ijazahnya di Ditbimas. Oke, udah bisa ibaratnya udah ada berkas-berkasnya dan nanti bisa langsung mungkin coba. Iya. Jadi kita akan mencarikan beliau pekerjaan karena baik, Pak. beliau ada ijazah security-nya atau sapamnya. Jadi bisa kita carikan pekerjaan di PT-PT. Iya, itu. Karena sekarang kan Pak kalau misalnya kita mantan napi, mantan apa itu kan untuk mencari lowongan pekerjaan itu susah gitu kan. Apalagi kan apalagi di era sekarang makin banyak yang lowongan kerja makin sempit, yang mencari kerja makin banyak. Dan dengan adanya kesempatan ini kita bersyukur banget kita ada pelatihan sapam gratis juga untuk Bang Rusdi. Nah nanti kedepannya bisa lebih disiplin lagi mungkin ya Bang ya. Siap. Nah kalau boleh tahu juga nih Pak Riki, kira-kira dari tanggapan masyarakat khususnya mungkin dari masyarakat Bungus, dari yang Bapak bina selama ini ibarat dari program ini berjalan, tanggapannya beragam apa gimana Pak? Atau full support semua? Alhamdulillah untuk Kelurahan Bungus Barat full support semua. Terutama Kapolsek Bungus Telukabung Bapak Kompol Alindra SMH juga dia support, karena setiap saya bilang Pak ini ada yang mau direhab, bawa kantor dulu Ki. Jadi saya bawa kantor, habis itu ya saya jadi ada alurnya, mekanismenya. Pertama saya akan memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Setelah itu saya ditelepon oleh masyarakat untuk dilakukan rehab terhadap anak atau keluarganya. Setelah itu saya jemput, saya bawa ke kantor dulu Bu. Jadi di sana saya juga, karena kita adalah anggota, kita punya pimpinan, jadi kita bawa ke kantor dulu. Setelah itu diberikan edukasi oleh Kapolsek Bapak Kompol Alindra SMH. Setelah itu baru kita antarkan ke Yayasan Karunia Insani. Nah, setelah itu kita buat rujukan, serah terima di sana. Setelah itu mereka melakukan program rehab. Nah, setelah melakukan program rehab, kita monitoring lagi Bu. Kita lakukan di sana, kita lihat apa perkembangan beliau di sana. Jadi setelah mau keluar itu ada family dialog. Ada family dialog. Nah, setelah ada family dialog baru penyerahan sertifikat atau ijazah. Setelah itu mereka keluar, kita monitoring di luar lagi Bu. Paling kadang kita telepon di mana harus, di sini Bang. Jadi di sekarang ini Bu, karena kita Kelurahan Bersinar, kami mempunyai juga Kampung Bersinar. Oh, ada Kampung Bersinar juga Pak? Kampung Bersinar Rumah Sentuh Hati Pemakaian Narkoba. Jadi adik-adik ini setelah kita rehab nantinya, jadi kita kumpulkan karena kita mendukung program Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto beserta Bapak Kapolri Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo.
dengan Astacita. Iya, Astacita. Jadi mendukung swasembada pangan. Jadi adik-adik ini bisa juga setelah kita rehab mereka, jadi kita berikan dia pelatihan. Kemarin kita ada ACB. ACB itu air cucian beras menjadi POC, menjadi pupuk organik cair. Jadi kalau kita udah ajarkan mereka, jadi bisa mereka ada tanaman bergizi, ada bisa mereka bercocok tanam di rumah, ada seperti polybag. Jadi mereka bisa bertanam seperti bawang, sayuran. Jadi dengan adanya ACB, air cuci beras menjadi pupuk organik cair, jadi mereka tidak perlu membeli pupuk. Jadi ada penghematan. Jadi kita berikan edukasi kepada beliau. Jadi di sana lebih bermanfaat. Jadi walaupun pekarangnya kecil, mereka bisa memanfaatkan, Bu. Jadi di sana kita juga mendukung program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia. Program ini semuanya banyak menyinggung Iya. pihak berarti apa ya? Iya, Kita Bu. menjalankan program yang ini, yang program yang lain juga ikut jalan gitu. Jadi selain program Sentuhati Pemakai Narkoba, saya juga ada program bersama dengan Permintaan Kelurahan Bungus Barat, Bapak Afridon SAMM, itu Babinsa saya, Bapak Serda Doni Saputra LPM, Bapak Sahwad LKM SPDI. Jadi kami di sini ada juga program selain Sentuhati Pemakai Narkoba. Kami ada programnya itu adalah yang pertama Gerastim, Gerakan Beras Anak Yatim. Itu beras anak yatim kita pertama ngumpulin seperti segenggam, beras segenggam. Jadi dengan beras segenggam, alhamdulillah kita dibantu oleh Yayasan Maker Kota Padang. Ini gunanya kita mengedukasi, Bu, anak-anak yang anak yatim kita sebanyak 65 orang. Jadi kita edukasi dari dini supaya kita mewujudkan generasi muda yang bersinar, bersih dari narkoba. Jadi dengan kita edukasi seperti itu, mereka tidak atau menjauhilah narkoba yang kedepannya. Edukasi sedini mungkin ya. Edukasi kita sedini mungkin supaya mereka kita berikan beras 1 karung. Jadi kita pada saat kita memberikan mereka bantuan beras atau Gerastim, jadi kita memberikan edukasi juga kepada anak yatim tersebut. Kalian ya, Pak ya. Jadi kita kalau bisa kita nggak menyebut kalian, anak-anak Pak Babin. Kalau kita dia bawa dia seperti anak kita, jadi mereka mendengarkan apa kata kita. Jadi anak-anak Pak Babin supaya setelah ini tidak ada yang pernah mencoba atau menyentuh narkoba. Jadi kalau sekarang umurnya 7 tahun, masih dini. Kita membutuhkan generasi muda emas 2045. Berarti umurnya 7 tahun, berarti 38 tahun. 38 tahun umurnya baru dia akan 45. Sekarang 2024 berarti kan 21 tahun. Kalau 21 tahun otomatis 7 tahun berarti umur 28. Jadi kalau umur 28 berarti pada umumnya kita rata-rata kan udah married, Bu. Jadi kalau dari edukasi kita sekarang dia tidak menggunakan narkoba, dia pasti kan punya anak. Jadi kita kan dari anaknya pun dia bisa memberikan edukasi kepada anaknya supaya tidak menggunakan narkoba. Itulah namanya Indonesia Emas. Indonesia Emas ya, kita mengharapkan Indonesia Emas di tahun 2045 ya. Jadi selain dari Gerastim, kami mempunyai program sunatan massal. Ada juga, Pak, sunatan massal. Iya, kita kemarin terakhir di 2023 kita bekerja sama dengan Bidokes Polda Sumatera Barat. Itu sebanyak 354 orang. Iya, selain itu kita UMKM juga ada. Program kita, saya sebagai Babin itu adalah kelapa muda jadi keripik. Kelapa muda jadi keripik. Iya, di UMKM kami menuju pilot project Keuangan Sehat. Alhamdulillah kami terbaik 2 tingkat nasional Kelurahan Bungus Barat. Tingkat nasional. Iya. Jadi kemarin pun kami studi banding itu orang dari Morobungo, Bu. Dari Bungo. Jadi beliau studi banding gimana caranya, kenapa bisa Kelurahan Bungus Barat sebagai terbaik 2 tingkat nasional. Alhamdulillah karena kami saling bahu membahu, ada Lurah, LPM, Babinsa, Camat. Jadi bersama kita bisa, itu moto kami.
karena PR ini nggak bisa dikerjain sendiri ya Pak, Iya. nggak bisa Pak Riki sendiri, Enggak. perlu dukungan dari berbagai pihak Iya. tentunya Pak ya. Tapi Pak kan Vina udah lihat langsung nih bukti dari kesuksesan program Sentuh Hati ini. Kira-kira tantangan terbesar tuh pasti ada Pak ya? Iya, Nah Bu. kira-kira tantangannya apa Pak kira-kira? Kalau tantangan terbesar itu adalah dukungan, Bu. Dukungan ya. Oke. Karena setelah kita lakukan pendekatan kepada adik-adik ini, setelah itu kita bawa dia rehab, biayanya Ya, itu dukungan biaya. ya biayanya. Jadi alhamdulillah kami ada juga bantuan biaya, tapi kalau terus menerus kita kan nggak sanggup juga, Bu. Iya. Jadi kalau ada pihak atau anggota dewan Iya. melalui pokirnya Tentu. kalau membantu alhamdulillah. Iya, karena Ya. kita udah sama-sama lihat program ini sukses kan, ini salah satu contoh mantan penyalahguna yang udah pulih secara optimal, secara Iya, Bu. menyeluruh, dan sekarang kita bisa ibaratnya dengan makin banyak dukungan, ibaratnya program ini kan makin bisa berjalan dengan baik gitu ya Pak. Iya, Bu. Diharapkannya. Ya, kemarin pun kita ada waktu ditunjuk sebagai kelurahan bersinar, kita juga hadirkan di sana, juga ada Kesbangpol Kota Padang. Kita hadirkan juga beliau. Kita hadirkan Rusdi. Inilah program Sentuh Hati pemakai narkoba, saya rehab pemakai dan pecandu narkoba, inilah buktinya. Iya. Ini bukti nyata yang saya rehab. Karena ini udah yang ke-8. Yang ke-8. Ya, udah 8 orang saya rehab, Bu. Dan itu memang ibarat langsung tangan Pak Riki yang bahu membantu awalnya, yang menyalurkan mereka, Iya. menawarkan bantuannya gitu ya Pak. Iya, Bu. Jadi mereka ini bisa, kalau seandainya mereka ragu Iya. atau bimbang, mereka bisa chat saya melalui WA, bisa Langsung WA pribadi Bapak. WA pribadi Oke. atau di akun Facebook saya Riki Babin Bungus Barat. Di TikTok saya juga Riki Babin Bungus Barat. Oke, di TikTok ada updatean semua Ada kegiatannya Pak ya? Ada di IG saya juga Riki Babin Bungus Barat. Di YouTube saya juga Riki Babin Bungus Barat. Oke, nanti boleh untuk Tribuners di rumah untuk pantengin TikToknya, Facebooknya Pak Riki, juga Instagramnya, semuanya. Dan pengen mungkin ada pengaduan atau apapun, langsung ke nomor WA pribadi Bapak, nanti kita Iya. cantumin di bawah ini. Iya, Bu. Oke. Jadi kalau ada yang chat, saya akan datangi, Bu. Langsung datengin Bapak. Iya. Memang Kemarin pendekatannya kayak gitu mungkin Iya. dari Bapaknya sendiri. yang saya rehab kemarin pun seperti itu. Saya di chat melalui atau di DM melalui Facebook. Saya datangi, alhamdulillah mau direhab. Mau direhab langsung. Iya, mau langsung direhab. Karena saya memberikan edukasi kepada mereka supaya lebih baik direhab daripada di penjara. Iya, tentu Pak. Karena kita lihat dari sisi manapun, kalau bisa direhab, tentu kita mau direhab dulu ya Pak ya. Iya. Karena penjara bukan solusi, tapi rehabilitasi adalah solusi yang terbaik Iya. terhadap pemakai dan pecandu narkoba. Tentu nanti di penjara menatau kan ibaratnya kita nggak bisa memantau lagi, Iya. kita nggak bisa memantau penuh. Kalau direhab, kegiatan sehari-harinya kita pantau, gitu ya Pak ya. Nah, Untung-untung mereka kalau di penjara, Bu, dapat teman yang baik. iya, Seandainya dapat teman yang tidak baik, tentu jadi misalnya kita pertukaran info malah lebih kuat dari sana. iya, mungkin. sebelumnya dia masuk sebagai pemakai, setelah keluar dia nanti jadi pengedar, Bu. Iya. Oke, dari yang pengguna malah jadi pengedar Iya. kebanyakan gitu ya Pak. Iya. Oke. Nah, dari yang kira-kira nih Pak, untuk awalnya mematahkan stigmanya susah nggak sih Pak? Ibaratnya kan ini kan program yang Bapak jalankan sendiri nih, untuk stigma nih, untuk mendekatkan mereka yang penyalahguna ini gitu-gitu tuh dari berbagai pihak ada ibaratnya susah itu atau apa, kan ada stigma Ada, Bu. jeleknya gitu Pak. Jadi pertama-tama saya juga ngapain itu, biarin aja lah, kan nggak keluarga kita. Ya, Akan tentu itu kita ada stigmanya tuh. stigmanya. Nah, tapi karena saya Babin Katimas, Ya. yaitu adalah Bayangkara Keamanan Ketertiban Masyarakat. Jadi kita supaya menurunkan tingkat kriminal Iya. di kelurahan kita, supaya kelurahan kita nyaman. Nah, setelah itu pengaduan dari masyarakat, kita robah stigma itu, Bu. Walaupun dia tidak keluarga kita bawa, karena kita adalah ditunjuk. Itu adalah beban moral untuk kita. Iya. Kita sebagai Babin, kita harus mengayomi
masyarakat kita. Karena moto kami kan Polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Iya. Walaupun mereka tidak keluarga kita tetap melayani mereka, melindungi mereka. Nah, jadi dengan itu saya terus berbuat. Akhirnya seluruh pemuka masyarakat di kecamatan, bukan di Kelurahan Bungus Barat aja lagi, Bu. Di kecamatan lagi ya, Pak? Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung juga mensupport, Bu. Oke, alhamdulillah. Iya. Mensupport. Jadi alhamdulillah, Bu. Beliau mensupport kegiatan ini. Kemarin kami juga prokes di Celoteh Lapau. Oh, Celoteh Lapau, Pak. Ya, Celoteh Lapau sama BNNP Sumatera Barat. Yeah. Ya Bang, sama Bang Acakadut, TV Indi. Yeah. Di sana juga kita prokes. Di sana juga hadir seperti Nini Mama, ketuakan kedua-duanya, ketuakan Teluk Kabung, ketuakan Bungus. Setelah itu ketua Elkam kita hadirkan, Bu. Beliau sangat-sangat support dengan kegiatan ini. Dan salah satu yang kita rehab adalah keponakan beliau. Oh, alah, berarti langsung. Iya, ini Rusdi ini adalah keponakan dari beliau. Ya, tentu beliau sangat merasa alhamdulillah dan bersyukur Iya. bisa pulih lagi dengan sanak keluarganya. Alhamdulillah, beliau pun minta kalau dapat di fokus selanjutnya itu dihadiri oleh Ketua Elkam Sumatera Barat sebagai pemangku adat di Minangkabau. Beliau adalah Ketua Elkamnya. Setelah itu Bapak Wali Kota. Itu permintaan dari Elkam. Iya, karena sosialisasi ini kita nggak akan ada habisnya, Pak. Iya, Bu. Tentu akan selalu dilakukan sosialisasi, dan contohnya sekarang di podcast ini kita hadirkan langsung Bang Rusdinya juga agar menginspirasi. Nah, ini kan salah satu upaya kita juga gitu, Pak. Iya, jadi kita di sini juga bisa menghimbau kepada masyarakat yang sudah terlanjur menggunakan narkoba, mari kita rehab. Penjara bukan solusi, tapi rehabilitasi adalah solusi yang terbaik. Oke. Itu luar biasa sekali, Pak, ya. Kalau misalnya Vina pengen ungkapkan juga, Pak, sekarang Vina juga merasa bisa lihat langsung bukti nyatanya gitu kan, bisa ketemu langsung dan ngobrol langsung. Dan Bang Rusdi dari yang mungkin ibaratnya sekarang udah jadi sosok inspiratif ya, Bang, ya. Banyak yang ibaratnya digandeng sama Pak Riki kemana-mana. Nah nih contoh dari saya udah berhasil, udah sembuh. Nah ibarat kan orang-orang akan melihat, ibarat dulu Bang Rusdi nggak ketemu sosok inspiratif itu, tapi Bang Rusdi sendiri yang jadi sosok inspiratifnya gitu. Nah mungkin kalau dari Vina, Pak, mungkin yang nggak kalah penting juga ke masyarakat, kira-kira ada harapan nanti dari Pak Riki dan Bang Rusdi juga tentunya, Bang. Nanti boleh dari Pak Rusdi dulu, kira-kira tantang dari Bang Rusdi dulu boleh. Gimana? Jadi kayak harapan untuk masyarakat ke depannya, mungkin dari Bang Rusdi sebagai mantan penyalahguna narkobanya gitu, boleh sampai sepatah dua katanya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi. Saya dulu mantan seorang pecandu. Ya, saya harap kedepannya bagi orang tua pada anaknya lebih mendekati anaknya, disupport anaknya. Jangan dibiarkan anaknya larut dari dunia keluyuran kayak malam-malam, itu nggak bagus juga kan. Saya harap kedepannya kita bisa memberantas narkoba. Mungkin itu saja. Berarti dari kepada keluarga terdekat dulu kita sampaikan gitu. Kalau dari Pak Riki boleh, Pak. Ya. Jadi dengan program Sentuh Hati Pemakai Narkoba, mari kita wujudkan generasi bersinar, generasi yang bersih dari narkoba. Jadi kalau ada keluarga atau anak, keponakan yang sudah terlanjur menggunakan narkoba, mari kita rehab. Jangan takut, jangan bimbang, dan jangan ragu. Karena kami tidak akan menangkap kalau keluarganya memberitahu kami untuk dilakukan rehab. Jadi penjara bukan solusi, tapi rehabilitasi adalah solusi yang terbaik. Oke. Nah itu tadi, mungkin dari Tribuners yang di rumah nanti kalau ada pertanyaan di YouTube boleh langsung kita jawab juga langsung ya, Pak, ya. Boleh. Nanti boleh kalau mau tanya juga langsung ke nomornya Pak Riki. Nanti nomor WA-nya ada kita cantumkan, di TikToknya juga ada. Nanti mau mendengkin kira-kira kegiatan Pak Riki selama ini seperti apa, pendekatannya kepada masyarakat, boleh. Mungkin Tribuners mau lihat-lihat, kepo-kepoin, boleh banget. Dari Facebooknya juga ada. Boleh ya, Pak, ya. Nanti barang yang mau atau mungkin ada pelaporan boleh langsung juga. Boleh, Bu. Gitu. Nah kira-kira kan kita udah ngobrol banyak dari yang awal
gimana Pak Riki mencetuskan program ini dan gimana ketemu sama Bang Rusdi juga. Nah, dari banyaknya kisah inspiratif ini kita berharapnya juga ke Tribuners yang di rumah bisa memberikan contoh yang baik gitu ya Pak ya, dan bisa mungkin menyebarkan juga sosialisasi ini gimana cara pendekatan adalah yang mungkin kunci utamanya Iya ya Pak Bu. ya. Jadi jangan jauhi pemakai dan pecandu narkoba. Jangan dijauhi. Tentu kita harus rangkul ya Pak. Rangkul mereka untuk kembali ke jalan yang benar Bu. Oke, jangan Karena dijauhi. iya, kalau kita jauhi dia makin menjauh, makin larut dia untuk menggunakan merasa sendiri jadinya, Iya. nggak ada dukungan. Nggak ada gitu. dukungan. Jadi dengan kehadiran kita bawa dia berteman, kita ajak. Setelah dia dekat dengan kita, mari kita rehab. Oke, nah itu tadi di Tribuners. Dan Vina juga di sini selaku ibarat di podcast ini Vina berterima kasih sekali kepada Pak Riki dan Bang Rusdi sedia hadir. Kita bisa mendapatkan ibaratnya banyak wejangan yang bisa kita contoh, dan kedepannya mungkin kita pengen lagi nih Pak, ibaratnya ada contoh mantan-mantan penyalahguna narkoba lagi yang kita datangkan ke sini, dan Boleh. kita lihat juga program ini lebih sukses lagi ke depannya gitu. Amin, amin Bu. Terima kasih kepada Pak Riki dan Bang Rusdi. Mungkin untuk podcast kali ini kita sudahi, tapi akan ada lagi untuk topik-topik berikutnya dengan Pak Riki dan Bang Rusdi. Dan oke Tribuners, saya Alvina Helida pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.